Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Nailul Ahla Al-Fatimi, biasa dipanggil Nailul. Sekarang saya sedang menempuh pendidikan di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Semarang. IPK terakhir saya saat ini berjumlah 3,82. Kemudian terkait kekurangan dan kelebihan saya, untuk yang pertama, kelebihan saya sudah cukup lancar dalam hal public speaking, dikarenakan di beberapa kesempatan saya sudah dimintai tolong untuk menjadi narasumber terkait berbagi pengalaman dunia kampus, bagaimana cara mendapatkan jurusan yang kita inginkan, cara menemukan passion kita. Saya sudah sering dimintai tolong hal tersebut, dan alhamdulillah dari hal tersebut saya menjadi semakin berlatih dalam hal public speaking. Ditambah lagi jurusan saya juga memudahkan saya untuk terus mengembangkan kemampuan public speaking ini. Kemudian yang kedua yaitu saya cukup bisa dalam hal menulis karya ilmiah, karena di beberapa kesempatan saya sering mengikuti event-event keilmiahan seperti lomba menulis karya ilmiah maupun lomba esai, dan alhamdulillah mendapatkan juara. Selain itu, saya sering dimintai dosen untuk menulis artikel ilmiah yang dimuat di jurnal, dan itu menjadi hobi sekaligus saya mendapatkan pengalaman yang berharga dari menulis karya ilmiah tersebut, dan di kemudian hari dapat menjadi bekal pengalaman tersendiri, terutama saat nanti berkecimpung di dunia kerja. Kemudian kelebihan yang ketiga dari saya yaitu karena saya orangnya mudah perasa, jadi orang-orang yang ada di sekitar saya cukup bisa memahami karakter orang-orang tersebut, sehingga ketika orang yang ada di sekitar saya itu mengalami masalah ataupun sedang mendapatkan kebahagiaan, saya cukup bisa merasakan. Terutama saat teman saya mendapatkan masalah, saya bisa mengkondisikan teman tersebut dengan mulai bertanya, ataupun jika teman saya tidak ingin saya tanya, saya bisa menghiburnya ataupun memancing dan mengulik-ulik dengan cara tertentu sehingga orang tersebut bisa nyaman untuk bercerita. Oleh karena itu, terkadang saya sering dijadikan tempat curhat oleh beberapa teman. Namun di sisi lain, terkait kelebihan saya tadi, ada juga kekurangan yang sampai sekarang saya masih berusaha untuk memperbaikinya. Yang pertama yaitu terkait kekurangan saya, orangnya mudah panik, terburu-buru dalam memutuskan suatu hal. Misalnya ketika saya mendapatkan kabar A, kemudian ada kabar B datang, saya cukup kesulitan dalam memutuskan apakah saya mendahulukan A atau mendahulukan B, atau hanya memilih A saja. Nah, dari hal tersebut saya sering meminta tolong teman untuk berbagi saran sebaiknya saya melakukan hal yang mana terlebih dahulu. Kemudian kekurangan saya yang kedua yaitu karena saya orangnya mudah perasa, sehingga apapun saya pikirkan, kalau istilah sekarang overthinking begitu. Misalnya mendapatkan kabar buruk atau omongan buruk dari orang, saya terlalu memikirkan hal tersebut sampai ke bawah tidur atau ke bawah mimpi, dan itu cukup menggelisahkan. Nah, ketika saya mendapatkan hal tersebut, saya berusaha untuk bersikap tidak terlalu memperdulikan. Itu sangat susah, namun saya mencoba melakukannya dengan ngobrol dengan teman saya, sahabat saya, sehingga saran dari mereka cukup bisa meredam kegelisahan saya ataupun ketidaknyamanan saya akan omongan orang tersebut. Kemudian kekurangan saya yang ketiga yaitu kurang bisa dalam hal mengoperasikan Microsoft Excel, karena saya tidak terlalu suka berkutat dengan data dan angka ketika menggunakan Excel, yang mana ada rumus-rumus tertentu, misalnya ketika menjumlahkan atau mengurangkan, saya sedikit kesulitan dan masih harus membuka panduan atau membuka rumus-rumus tersebut, belum hafal di luar kepala. Sehingga untuk kedepannya saya terus berusaha mencoba menggunakan Excel agar bisa lancar dan juga bisa menggunakan rumus-rumus tersebut di luar kepala. Terkait kelebihan dan kekurangan saya tadi,
banyak hal yang sudah cocok dengan hasil ST30 saya, yang mana saya orangnya mudah perasa, intuitif, dan juga dapat mengkondisikan lingkungan sekitar, sehingga banyak orang yang berkenan untuk menceritakan pengalaman mereka kepada saya. Namun di sisi lain, hasil dari ST30 itu ada juga yang kurang sesuai, yaitu terkait saya yang suka data dan angka. Padahal aslinya saya tidak begitu suka data dan angka. Saya lebih menggemari terkait dunia kebahasaan. Kemudian yang ketiga yaitu terkait kebiasaan saya membaca. Sejauh ini saya sangat senang dengan buku yang berbau sastra, baik novel, kumpulan puisi, maupun cerpen. Dan sekarang ini saya sudah berproses untuk menulis buku berbau sastra tersebut, yaitu antologi puisi. Karena kegemaran tersebut, saya ingin mencoba mendalaminya lebih dalam. Selain kesukaan saya dengan buku sastra, saya juga senang dengan buku-buku kumpulan motivasi, baik itu buku cetak maupun buku elektronik. Yang keempat yaitu terkait buku yang paling berpengaruh di hidup saya sampai sejauh ini, yaitu buku dari Gita Savitri Devi yang berjudul Rentang Kisah. Di dalam buku tersebut memberikan efek yang luar biasa dalam diri saya, karena merubah pandangan hidup saya, bagaimana menjalani hidup, bagaimana memandang orang-orang di sekitar, merubah mindset saya, dan juga terus membakar semangat saya untuk menggapai impian, terutama impian saya agar bisa bersekolah ke luar negeri, seperti dari penulis buku itu sendiri, Kak Gita Savitri Devi, yang mana berkuliah ke Jerman. Nah, beliau memberikan pengalamannya bagaimana cara menghadapi dalam mengejar mimpinya, dalam berkuliah, menghadapi orang-orang di sekitarnya yang terkadang tidak sesuai dengan pribadinya yang keras. Demikian juga dengan saya yang memiliki watak keras, terkadang lingkungan di sekitar saya tidak sesuai, tidak merasa cocok dengan saya. Nah, dengan membaca buku ini saya bisa menentukan dan juga mengontrol bagaimana menyikapi orang-orang atau lingkungan-lingkungan di sekitar saya tersebut. Yang kelima, terkait buku parenting yang pernah saya baca, ada buku parenting yang berjudul Parenting with Heart. Nah, di dalam buku parenting tersebut juga cukup membuka mata pikiran saya dan juga mata hati saya. Mengapa? Karena buku tersebut mengungkap poin-poin yang belum pernah saya temukan di buku-buku yang lain ataupun belum pernah saya dapatkan dari orang lain. Yang pertama yaitu poin terkait bahwa jangan melabeli anak baik dengan kata-kata negatif ataupun kata-kata positif, karena dengan melabeli anak menggunakan kata-kata tertentu membuat anak nanti ketika tumbuh berkembangnya akan terpengaruh dengan kata-kata itu dan tidak menyadari akan kekurangan dirinya. Nah, itu ternyata sangat berdampak bagi anak itu sendiri. Selain itu, poin terkait pendidikan seks, bahwa seks itu tidak hanya melakukan hubungan antara suami istri, bahwa anak juga harus diajarkan bagaimana cara melindungi hal-hal sensitif di dalam tubuhnya. Kemudian poin terkait orang tua yang tidak membiasakan mengucap kata-kata kotor, karena sering saya temui bahwa orang tua khususnya berbicara kata-kata kasar di depan anak. Nah, itu ternyata tidak boleh. Kemudian orang tua yang terkadang meminta dirinya untuk me time, padahal mengurus anak itu termasuk me time. Beberapa poin penting tersebut saya temukan di buku parenting yang pernah saya baca, yaitu berjudul Parenting with Heart. Kemudian nilai keluarga di mata saya, menurut saya keluarga adalah segalanya. Tempat berbagi cerita, berbagi pengalaman, kemudian mendapatkan solusi. Dan dari keluarga saya bisa mengungkapkan secara sepenuhnya isi hati saya. Walaupun saya memiliki banyak teman, ada beberapa sahabat yang sering
saya mintai tolong untuk memberikan saran ataupun mendengarkan cerita saya. Namun keluarga, orang tua, terutama ibu saya merupakan tempat yang paling nyaman dan paling bisa memberikan solusi dari keluarga saya sendiri. Entah kenapa dari beberapa pertimbangan atau solusi yang saya dapatkan dari lingkungan sekitar, solusi dari orang tua selalu saya pertimbangkan dan prioritaskan paling awal. Dan dari saran-saran tersebut, karena beliau sudah memiliki pengalaman yang lebih dahulu daripada saya, memiliki pengalaman yang lebih banyak, sehingga saya merasa saya sampai tidak bisa mengucapkannya. Saya merasa solusi yang diberikan oleh orang tua saya solusi yang paling terbaik, dan sejauh ini beliaulah yang paling mengerti diri saya, paling mengerti karakter saya dan apa yang terbaik untuk diri saya. Dan tanpa segan kami selalu bertukar cerita, tidak hanya saya yang bertukar cerita, namun orang tua saya juga bertukar cerita. Dan dari hal tersebut yang tidak ada sekat, saya merasa nyaman dan menjadikan orang tua tempat curhat yang paling nyaman. Kemudian terkait jika adanya penyimpangan orientasi seksual, diantaranya pelecehan seksual ataupun LGBT, menurut saya hal tersebut sangat menyimpang dari kaidah ataupun tata aturan yang ada di masyarakat kita. Dikarenakan penyimpangan seksual tersebut nantinya akan memberikan dampak baik secara dini maupun secara jangka panjang. Karena dari saya sendiri pernah mendapatkan perlakuan tersebut, dan sampai sekarang trauma yang saya dapatkan tidak pernah hilang. Nah, begitu besarnya dampak dari pelecehan seksual tersebut, baik secara verbal ataupun non-verbal, baik secara fisik maupun non-fisik, itu sangat berpengaruh, sehingga mulai sejak dini harus menjaga dengan baik dan menghindarkan diri dari hal-hal yang berbau penyimpangan seksual tersebut. Dan ketika sudah mengalami, bagaimana cara memulihkannya dengan bercerita dengan orang-orang sekitar, itu juga cukup memberikan solusi dan dampak tersendiri. Tapi terkait penyimpangan seksual itu sendiri, sejauh ini kita harus sama-sama saling mengedukasi ke lingkungan sekitar, terutama orang-orang terdekat kita, bahwa jangan sampai hal tersebut terjadi dan bagaimana cara mengatasinya. Jangan segan untuk bercerita dan jangan pernah malu untuk bercerita, karena itu bukan suatu hal yang memalukan, tapi kita harus mengedukasi satu sama lain. Selanjutnya yaitu terkait pencapaian terbaik saat ini, yaitu diri saya yang bisa berkuliah di universitas negeri sekarang seperti ini. Karena dulunya saya tidak ada pandangan untuk kuliah, bahkan pandangan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Dari mulai saya SMP, saya melanjutkan ke SMA, saya sudah tidak ada harapan karena kondisi keluarga yang kurang memungkinkan. Kemudian setelah alhamdulillah bisa menempuh SMA, saya bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Itu merupakan pencapaian terbaik saya, karena proses dari meraih hal tersebut cukup tertatih-tatih dan luar biasa, dikarenakan kondisi perekonomian orang tua yang tidak cukup mumpuni, keadaan lingkungan sekitar, saudara-saudara, tetangga yang tidak terlalu mendukung, justru malah terkadang ada yang menjatuhkan atau tidak setuju bahwa perempuan ataupun orang yang tidak mampu itu tidak seharusnya melanjutkan ke perguruan tinggi, karena itu untuk apa, lebih baik langsung bekerja, membahagiakan orang tua daripada lanjut ke perguruan tinggi akan menyusahkan orang tua lagi. Nah, dari omongan tersebut saya berusaha untuk membuktikan bahwa anak dari keluarga yang tidak mampu itu tetap bisa melanjutkan pendidikan. Dan saya menarik poin bahwa perempuan juga bisa berkuliah atau menempuh pendidikan ke perguruan tinggi, walaupun perempuan desa itu masih bisa tetap kuliah. Nah, dari cara saya
membuktikan ke lingkungan sekitar dan juga perlahan-lahan memberitahu saudara-saudara, tetangga bahwa itu mindset yang salah. Orang desa harus bisa maju seperti orang kota. Dari situ setelah saya berkuliah, alhamdulillah anak-anak dari tetangga saya, saudara saya juga ikut dikuliahkan, walaupun tidak harus di luar kota, di dalam kota saya sendiri yaitu kota Kudus. Alhamdulillah saudara-saudara saya juga bisa berkuliah yang awalnya tidak diizinkan untuk kuliah. Kemudian terkait seberapa besar empati saya dengan ketidaksesuaian di lingkungan saya menanggapinya dengan yang pertama menganalisa terlebih dahulu. Seperti tadi, lingkungan saya yang tidak sesuai dengan prinsip yang saya pegang atau impian saya menganalisa terlebih dahulu latar belakang mereka seperti itu apa. Kemudian setelah saya mengetahui, saya bertindak dengan memberitahukan yang terbaik dengan perlahan-lahan, memberitahukan hal tersebut bahwa hal seperti ini yang seharusnya baik dan hal seperti ini yang kurang sesuai diterapkan. Nah, saya mencoba memberikan penjelasan tersebut secara perlahan-lahan dengan bahasa yang baik, sopan, karena saya lebih muda dan saya pengalamannya masih belum apa-apa, jadi saya harus mengutarakannya dengan bahasa yang sopan. Setelah saya mengutarakan, jika ada yang tidak berkenan, saya tidak bisa memaksa. Jika ada yang cukup tertarik dan bisa saya ajak untuk berubah, saya akan berusaha untuk merumatinya kalau bahasa Jawa begitu. Namun pendapat yang saya utarakan tidak melulu benar, sehingga ketika mereka berpendapat, saya juga harus menerimanya dengan lapang dada dan saling mengkomunikasikan satu sama lain. Yang ke-10 yaitu divisi yang saya ambil di Sekolah Fitrah ini, saya memilih class manager. Sepengetahuan saya terkait class manager itu sendiri yaitu bagaimana cara kita memanajemen sebuah kelas, yaitu merencanakan, mengontrol agar kelas terjadi secara kondusif sehingga tujuan pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik. Nah, cara-cara kita untuk mengelola kelas tersendiri ada beberapa aspek yang harus dipahami, yaitu antara lain bagaimana cara guru mengajar, bagaimana perangkat pembelajarannya, bagaimana situasi saat mengajar, dan lain sebagainya. Itu juga harus diperhatikan agar saat pengelolaan kelas siswa dapat belajar secara optimal, kondusif, dan tujuan pembelajaran itu sendiri dapat tercapai. Terkait dinamika kelas online yang terjadi akhir-akhir ini karena situasi pandemi, saya cukup prihatin karena saya juga mengalaminya sendiri, adik saya juga mengalami, lingkungan saya juga mengalami. Bahwa yang saya temukan di kelas online pandemi seperti sekarang ini, siswa terlalu dibebankan banyak tugas tanpa diberikan materi yang sesuai ataupun yang memenuhi. Terkadang guru langsung memberikan tugas atau tidak memberikan materi sama sekali, atau ketika memberikan materi, guru tidak menerangkan secara langsung, akan tetapi dengan membagi materi saja dan tidak menjelaskan secara penuh atau detail. Nah, dari hal tersebut, karena siswa sering diberikan tugas yang cukup banyak, tidak ada feedback dari guru ataupun umpan balik terkait komentar bagaimana tugasnya, apakah sudah baik atau perlu perbaikan, itu juga kurang diberikan oleh guru. Sehingga dari hal tersebut juga menurunkan semangat anak, menurunkan semangat siswa dalam belajar, karena merasa orientasi belajar hanya untuk mengerjakan tugas, bukan untuk memahami bagaimana materi ini, bagaimana pengaplikasian materi ini, dan tujuan dari materi yang dipelajari. Sejauh ini keinginan saya untuk mengupgrade diri, terutama terkait pendidikan keluarga, sejujurnya saya ingin mengetahui lebih dalam, karena dulu saat saya ingin mengambil jurusan untuk berkuliah, saya ingin mengambil psikologi, namun karena satu dan lain hal saya akhirnya belum bisa mengambil jurusan tersebut. Nah, dalam proses saya belajar selama kuliah, saya juga di luar perkuliahan saya juga mendalami ilmu parenting itu sendiri,
pendidikan keluarga itu sendiri dengan membaca-baca buku ataupun bertanya dengan lingkungan sekitar, bertanya dengan teman, dan terutama belajar langsung dari ibu saya karena yang sudah mendapatkan pengalaman dari pendidikan keluarga itu sendiri. Dengan adanya Sekolah Fitrah ini, saya merasa menjadi wadah saya untuk terus mengembangkan diri dan juga praktik bagaimana cara mengelola pendidikan keluarga itu sendiri. Karena dari beberapa hal yang sudah saya dapatkan, saya juga ingin mengaplikasikannya seperti itu. Kemudian terkait sejauh mana saya memahami Sekolah Fitrah, yang saya tahu Sekolah Fitrah itu merupakan wadah bagi ayah bunda atau calon ayah bunda untuk terus meningkatkan semangat dan mengembangkan diri agar bisa menjadi orang tua yang sesuai fitrah. Nah, dalam proses menjadi orang tua itu dapat terus saling belajar, saling bisa sharing dengan satu sama lain, dan bahkan ketika belum menjadi ayah bunda seperti saya ini yang nantinya menjadi calon ayah bunda juga dapat terus belajar, saling berbagi dengan yang lain. Nah, Sekolah Fitrah ini menurut saya wadah yang sangat luar biasa karena memberikan fasilitas yang begitu mumpuni dan juga baik bagi orang-orang yang ingin belajar, dan bukan hanya ingin, karena pendidikan keluarga ini sangatlah penting. Banyak anak yang terlantar, yang kurang bisa diperhatikan oleh orang tuanya karena pengalaman dari orang tuanya itu sendiri yang belum bisa belajar bagaimana menjadi orang tua yang baik. Nah, melalui wadah ini menjadi bekal dan juga cara yang baik menjadi orang tua di masa depan. Kemudian terkait sejauh mana saya memahami 8 fitrah manusia, sampai saat ini saya sudah cukup mengetahui dengan membaca berbagai referensi, yang mana 8 fitrah manusia itu yang pertama terkait fitrah keimanan, penanaman keimanan pada anak. Kemudian yang kedua terkait fitrah bakat, bagaimana memunculkan potensi dan keunikan dari anak kita nantinya. Kemudian fitrah belajar dan benalar, fitrah perkembangan, fitrah seksualitas dan cinta, fitrah individualitas dan sosialitas, bahwa anak walaupun seorang individu juga harus bisa bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian fitrah estetika dan bahasa, dan terakhir fitrah fisik dan indera atau panca indera itu sendiri. Saya sejujurnya belum terlalu benar-benar memahami, namun saya hanya tahu dari beberapa referensi yang sudah saya baca. Kemudian terkait sebesar apa kontribusi saya di Sekolah Fitrah ini ketika nantinya saya bergabung, karena kan saya sekarang semester 7 yang mana sudah tidak ada mata kuliah lagi, saya fokus ke skripsi, sehingga sebelum saya menuntaskan skripsi saya ingin mendapatkan pengalaman di dunia kerja, karena saya tidak mau ketika sudah selesai skripsi, wisuda, saya belum mendapatkan gambaran apa-apa, belum mendapatkan pengalaman apa-apa. Jadi sebelum saya lulus saya ingin mengasah kemampuan saya dan juga mempersiapkan diri saya agar bisa menghadapi dunia lapangan dan dunia kerja itu sendiri. Nah, melalui Sekolah Fitrah ini, karena tujuan saya dan keadaan saya saat ini yang sudah tidak menempuh mata kuliah, sehingga saya cukup bisa memberikan kontribusi yang besar di Sekolah Fitrah ini. Kemudian yang terakhir yaitu terkait proporsi Sekolah Fitrah dalam kehidupan saya, yang sudah saya sebutkan tadi bahwa saya akan berkontribusi penuh, dan kontribusi apa yang bisa saya berikan yaitu yang pertama waktu, tenaga dan juga pikiran. Karena kan saya bersungguh-sungguh mengikuti program magang di Sekolah Fitrah ini, dan Sekolah Fitrah sudah menjadi tempat magang yang saya tuju dan saya incar dari awal karena visi misi yang diangkatnya sesuai dengan prinsip dan kebutuhan saya saat ini, dan menjadi bekal yang sangat luar biasa bagi saya ke depannya. Sekian penggambaran dari diri saya dan jawaban dari saya terkait pertanyaan yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak dari Sekolah Fitrah. Semoga dapat diterima dan juga semoga dapat bisa berkontribusi penuh di Sekolah Fitrah nantinya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.